Seiring berkembangnya zaman, orang tua sudah mulai aware bahwa pendidikan adalah hal penting yang harus diberikan kepada anak-anaknya. Nah, pendidikan ini tentunya adalah pendidikan yang terbaik, di mana pendidikan itu telah memiliki legalitas perizinan yang sah, memiliki fasilitas yang memadai, serta guru yang di dalamnya memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya. Hal ini tidak terkecuali bagi pendidikan anak usia dini, di mana orang tua harus cerdas memilih dan menentukan di mana anak akan mendapatkan pendidikan. Tentunya pendidikan ini akan memfasilitasi bagaimana tumbuh kembang anak. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa saat ini banyak PAUD yang ada di Indonesia dan banyak guru-guru yang mengajar di PAUD tidak memiliki kompetensi sebagai pendidik profesional. Berdasarkan background keilmuan pun, banyak dari mereka yang bukan berasal dari sarjana pendidikan anak usia dini, melainkan berasal dari bidang keilmuan yang lain. Hal tersebut tentu akan berdampak pada pola pengajaran dan perkembangan anak. Pentingnya kompetensi akademik dari guru PAUD ini diharapkan dapat memberikan pengajaran yang baik sesuai dengan aturan kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah, di mana prinsip pada standar tingkat pencapaian perkembangan ini mencakup nilai agama dan moral, nilai fisik motorik, kognitif, serta sosial emosional, dan tentunya seni, dan hal ini harus berjalan dan terlaksana sesuai dengan usia perkembangannya. Dalam Islam sendiri, kewajiban mendidik anak telah Allah tegaskan dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6, yang artinya berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu." Pendidikan dan pembinaan bagi anak menjadi hal yang sangat penting, sehingga hal ini akan menjadikan anak menjadi solih, dan sesuai dengan ajaran agama yang telah ditetapkan. Selain itu, anak usia menurut National Association for the Education Young Children atau NAEYC menyebutkan bahwa anak usia dini adalah anak yang berusia dari usia 0 sampai usia 8, di mana pada masa tersebut merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan dari berbagai aspek dari si kecil. Nah, proses pembelajaran terhadap anak harus memperhatikan karakteristik yang dimiliki dalam tahap perkembangannya. Pada periode ini pula, anak berada pada fase yang sangat penting dalam pertumbuhan otak, intelijensi, kepribadian, memori, dan aspek perkembangan lainnya, yang dikenal dengan fase Golden Age. Nah, sebagai seorang pendidik, guru harus mampu memaknai fase Golden Age ini sebagai fase yang perlu mendapatkan perhatian dan treatment yang tepat agar anak mampu melewati tugas perkembangannya dengan baik. Nah, untuk yang pertama yaitu 3 kompetensi utama bagi seorang pendidik. Yang pertama yaitu kompetensi kepribadian, di mana kompetensi ini berkaitan dengan kepribadian, perilaku, etika dari seorang pendidik. Nah, di sini kepribadian yang harus dimiliki seorang pendidik yaitu harus memiliki sifat yang sabar, penyayang, lembut, ramah, bersih, berhati jujur, bertanggung jawab, taat beragama, dan budi pekerti yang baik. Nah, dengan kompetensi kepribadian ini tentunya anak akan melihat di keseharian ketika guru itu mengajar, sehingga anak dapat mencontoh keteladanan dari seorang guru tersebut. Nah, yang kedua yaitu kompetensi sosial. Nah, kompetensi ini berkaitan dengan kemampuan guru dalam melakukan interaksi ataupun hubungan dengan orang tua siswa ataupun dengan masyarakat serta dengan guru lainnya. Yang ketiga yaitu kompetensi profesional. Nah, kompetensi ini berkaitan dengan bagaimana seorang guru itu memahami bagaimana kemampuan-kemampuan ataupun tahap-tahap perkembangan yang dimiliki bagi seorang anak. Hal ini mencakup perkembangan kognitif, bahasa, fisik dan motorik, sosial dan emosional. Serta diharapkan juga pendidik mampu untuk memberikan pengajaran di mana anak itu diposisikan belajar sambil bermain. Yang berikut adalah 7 karakter dasar yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Yang pertama, yaitu tenang dan tidak terburu-buru. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang berbunyi, Rasulullah SAW kepada Asyaj bin Abdul Qais, sesungguhnya pada dirimu terdapat 2 perkara yang dicintai oleh Allah, yaitu tenang dan tidak terburu-buru. Hadis riwayat Muslim. Dari penjelasan hal tersebut, seorang pendidik hendaknya memiliki ketenangan dalam menyampaikan materi kepada anak. Selain itu, seorang guru tidak terburu-buru dan fokusnya kepada proses, tidak kepada hasil. Nah, yang kedua yaitu lembut dan tidak kasar. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Maha Lembut dan menyukai kelembutan. Dia memberi atas kelembutan apa yang tidak dia beri atas kekasaran dan lemahnya. Hadis riwayat Muslim.
Sikap lembut dapat memudahkan pendidik ataupun seorang guru dalam memberikan materi kepada anak, sehingga anak mudah dalam menerima materi yang disampaikan. Selain itu akan menyebabkan anak menjadi nyaman dan mudah dalam berinteraksi dengan gurunya. Nah, yang ketiga yaitu hati yang penyayang. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa kita sebagai umatnya harus saling menyayangi satu sama lain. Nah, oleh karena itu sebagai seorang pendidik harus memiliki karakter yang penuh kasih sayang, sehingga menjadikannya dapat memberikan pengalaman serta menjadikan anak itu bertumbuh kembang sesuai dengan usianya, sehingga akan memudahkan guru dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam diri anak. Nah, yang keempat yaitu toleransi, di mana menurut Rasulullah SAW bersabda bahwa maukah aku beritahukan kepada kalian tentang orang yang haram masuk neraka dan neraka haram atasnya? Setiap orang yang mudah, dekat, dan toleransi. Nah, nilai toleransi ini diajarkan oleh guru kepada murid dari sejak dini, sehingga dalam masa perkembangannya anak akan mampu menerapkan rasa toleransi itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kelima yaitu menjauhkan diri dari rasa marah. Rasulullah SAW bersabda bahwa seseorang yang pemberani bukanlah orang yang pandai berkelahi. Orang yang pemberani adalah orang yang mampu menguasai diri ketika dia marah. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Nah, jadi sebagai seorang pendidik usia dini, kematangan emosi bagi seorang guru itu adalah hal yang penting, karena dengan kematangan emosi itu dapat mendekatkan guru dan anak secara emosional, sehingga pendidik itu mampu menjadi teman cerita bagi si anak tersebut. Nah, yang keenam yaitu seimbang dan proporsional, di mana sebagai seorang guru harus mampu bersikap arif dan adil bagi semua siswa-siswanya, sehingga anak itu merasa dihargai dan menganggap bahwa kedudukannya adalah sama. Dan yang terakhir yaitu selingan dalam memberikan nasihat. Nah, dalam hal ini guru dapat memberikan selingan ataupun nasihat dalam berbagai hal, seperti contohnya misalkan dalam sebuah permainan. Dalam hal permainan ini, guru dapat memasukkan nasihat-nasihat tertentu yang berkaitan dengan agama ataupun nilai moral, sehingga anak akan mudah menerima nasihat tersebut. Baik, selanjutnya yaitu mengenai bentuk perilaku seorang pendidik yang dapat mempengaruhi jiwa anak. Nah, di sini terdapat 5 poin. Yang pertama yaitu berteman dengan anak. Nah, meskipun sebagai seorang guru dalam hal penyampaian materi dalam kelas, hendaknya guru dapat memberikan cerminan perilaku yang baik bagi anak-anak didiknya, sehingga anak didik itu mampu mencontoh ataupun meneladani sikap dari guru tersebut, sehingga anak pun memiliki sikap positif yang seperti yang diinginkan oleh gurunya. Nah, yang kedua yaitu menanamkan kegembiraan pada anak. Nah, karena emang hakikatnya seorang anak suka bermain, maka dalam ruang kelas hendaknya menerapkan pola pembelajaran yang menyebabkan anak itu gembira dan nyaman terhadap lingkungannya, sehingga dengan ini pun anak akan mampu menerima materi ataupun nasihat yang disampaikan oleh guru. Nah, yang ketiga yaitu memotivasi dan mendukung potensi anak. Sejak dini, seorang guru harusnya telah memiliki pandangan mengenai potensi yang dimiliki oleh setiap muridnya. Nah, setelah guru itu paham mengenai potensi dari setiap muridnya, guru itu hendaknya memberikan motivasi ataupun penyemangat, sehingga anak merasa dihargai dan memiliki semangat untuk mengembangkan potensinya. Nah, dan keempat yaitu menumbuhkan rasa percaya diri dari anak. Tentunya setiap anak memiliki potensi yang berbeda-beda. Dengan guru memberikan reward atau memberikan pujian kepada anak tersebut, akan menyebabkan anak itu memiliki semangat dan memiliki rasa bahwa dirinya memiliki kepercayaan diri yang tinggi, sehingga mau untuk lebih mengembangkan potensi yang dimilikinya. Nah, nomor 5 yaitu panggilan yang baik. Nah, panggilan yang baik ini tentunya telah diajarkan dari zaman Rasulullah SAW, bahwa seorang guru pun harus memiliki panggilan yang baik kepada murid-muridnya, sehingga murid itu dianggap sebagai anaknya sendiri, dan anak pun akan merasa nyaman ketika berinteraksi dengan sang guru. Baik, hal-hal tersebut yang telah saya jelaskan bahwa sesungguhnya seorang pendidik harus memiliki karakter-karakter yang tentunya sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, sebagai seorang guru pendidikan, terutama pendidikan PAUD, tentunya karakter tersebut hendaklah tertanam dalam diri seorang pendidik. Nah, apabila semua ini telah tertanam, dapat diterapkan dengan ikhlas dan baik, maka akan tiba generasi pendidik berkarakter berdasarkan pragmatic parenting yang berlandaskan sunnah Nabi SAW. Sekian.
Bye-bye.